Halo, selamat sore pemirsa. Kami akan hadirkan sejumlah informasi lainnya, tentunya tajam dan menarik. Selama 30 menit ke depan, Anda bersama saya, Fatih Zidan. Inilah CMM Indonesia News Update. Baik pemirsa, kawasan wisata Puncak masih menjadi destinasi wisata favorit untuk liburan keluarga. Lalu bagaimana kondisi pada siang hari ini? Dan saat ini kami telah terhubung dengan reporter CMM Indonesia, yaitu Muhammad Fatih. Fatih, silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih Muhammad Fatih Zidan yang telah berada di studio. Di sini saya akan melaporkan tentang situasi terkini yang berada di Puncak Bogor. Bisa pemirsa lihat di belakang saya telah banyak wisatawan yang telah memadati wisata-wisata terkenal. Salah satu diantaranya yaitu villa-villa sudah penuh, pemirsa. Dan cuaca saat ini mulai panas, tetapi cuaca hari ini tidak menurunkan semangat liburan para wisatawan. Baik, pemirsa, di sini saya tidak langsung berlama-lama. Di sini saya tidak akan menjelaskan kondisi puncak pada hari ini, tetapi saya akan menjelaskan tentang materi kemarin yang telah dibawakan oleh dosen saya, yaitu tentang teknik reportase dan investigasi berita. Baik pemirsa, di sini yaitu saya akan menjelaskan tentang teknik reportase dahulu. Teknik reportase adalah cara menyampaikan berita, lalu kemudian disiarkan melalui media massa, atau riset awal observasi di lapangan, wawancara narasumber, dan riset data untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan relevan. Selanjutnya pemirsa, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis berita. Terdapat 4 jenis berita. Yang pertama ada strike news, dan yang kedua ada in-depth news, yang ketiga ada future news, dan yang terakhir ada soft news. Di sini saya akan menjelaskan tentang strike news. Strike news adalah laporan berita langsung yang menyajikan fakta peristiwa terkini secara singkat, lugas dan objektif tanpa opini penulis, serta memenuhi 5W1H. Dan yang kedua yaitu ada in-depth news. In-depth news yaitu berita yang mendalam, suatu berita yang dianalisis secara mendalam dengan beberapa narasumber. Salah satu contoh acara dalam TV yaitu Silet Investigasi dan ILC. Dan yang ketiga yaitu ada future news, yaitu informasi berita yang dihasilkan pengalaman pribadi, contohnya seperti kuliner dan jalan-jalan wisata lainnya. Dan yang terakhir ada soft news. Soft news dibawakan dengan normal, santai. Contohnya acara yang dalam TV yaitu On the Spot. Dan yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai berita. Dalam berita mengandung nilai-nilai. Salah satu contohnya yaitu magnitude, yaitu menggemparkan. Dan yang kedua ada proximity, kedekatan jaringan. Yang ketiga yaitu aktual. Dan yang keempat ada impact. Yang kelima ada unsuainess, dan yang keenam ada human interest. Yang ketujuh yaitu ada konflik atau perusuhan kekacauan. Dan yang kedelapan ada surprising. Yang kesembilan ada seks, dan yang kesepuluh ada informasi. Selanjutnya yaitu ada syarat berita. Syarat berita yang pertama yaitu harus aktual, dan yang kedua harus faktual, yang ketiga penting, dan yang keempat menarik, dan yang terakhir yaitu seimbang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan macam-macam wawancara. Yang pertama yaitu ada wawancara tertutup, dan yang kedua ada wawancara terbuka, yang ketiga yaitu wawancara konferensi, dan yang keempat ada wawancara kelompok, yang kelima ada wawancara individual, dan yang keenam ada wawancara terpimpin, dan yang terakhir yaitu wawancara bebas. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaporkan, yang pertama yaitu ada vokal, yang kedua ada volume, dan yang ketiga ada tempo dan jeda, dan yang terakhir ada intonasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang investigasi berita. Investigasi berita adalah jenis laporan mendalam oleh jurnalis yang menggali topik tersembunyi atau rahasia. Contohnya seperti korupsi, kejahatan, dan ketidakadilan untuk mengungkap kebenaran bagi kepentingan publik. Baik, itulah laporan saya kembalikan ke studio.